sarana prasarana sekolah di Kabupaten Kudus banyak yang rusak. Menurut data Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus, rehabilitasi akan dilakukan di 87 sekolah dasar dengan anggaran 13 miliar rupiah, serta 8 sekolah menengah pertama dengan anggaran 1,7 miliar rupiah. Beginilah keadaan SD Negeri 2 Ploso yang plafonnya ambrol dikarenakan hujan lebat. Meski begitu, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Sekolah ini tergolong sekolah yang tidak terdampak banjir secara langsung. Pihak sekolah juga telah mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga. Meski begitu, Dinas sendiri sampai kini telah menerima 20 proposal pengajuan. Dan pihak Dinas akan mulai merehabilitasi 87 SD dan 8 SMP di bulan Maret. Meski SD 2 Ploso dan 19 sekolah terdampak banjir belum masuk di data tersebut, ini akan masuk ke data dinas terlebih dahulu yang kemudian nanti akan dianggarkan selanjutnya. Rehabilitasi sendiri memiliki beberapa prioritas, diantaranya rusak berat, sedang, dan ringan. Seperti apa, Bapak? Nanti Ini kan tadi dari 87 itu kan yang terdampak banjir kan belum masuk ke situ. ada beberapa. Ada yang belum, karena informasi yang kita dapat usulan di tahun 2022 itu kan ini belum rusak kayak longsor dan sebagainya. Ini sebenarnya kan nggak kenapa dulunya, karena hujan lebat dan banjir saja kemudian plafonnya ambrol. Itu kan juga kejadian yang insidental yang belum bisa diprediksi 2022 awal, karena perencanaan kegiatan 2003 ini kan Maret April 2022 itu kan kita sudah usulkan. Gitu. Kemarin itu sudah diwacanakan kemungkinan 2024 ini Pak, 2024 nanti kita akan mengalokasikan pemeliharaan, tapi hanya di item pekerjaan plafon, plafon dan pengecatan dinding seperti itu. Jadi nanti kita tidak nyetok material lain gitu, misalnya kayak lantai atau dinding kan kita harus nyetok material lain yang ada pasir, ada semen, macam-macam itu kan terlalu rumit. Jadi 2024 kita coba dulu untuk pemeliharaan plafon, karena kejadian yang selama ini banyak terjadi. Tanya itu, pihaknya juga merespon baik wacana inventarisasi keadaan sekolah yang nantinya juga akan masuk ke kamus pokok-pokok pikir atau pokir agar rehabilitasi bisa cepat dan tepat sasaran. Kemudian kami kemarin ketika ada rapat khusus terkait dengan kamus RKPD, saya mengusulkan dengan ada Bapeda, kemudian ada DPPKD, kami harapkan ada terobosan baru. Terobosan baru itu adalah kami minta kamus RKPD itu dicantumkan nomenklatur tentang anggaran pemeliharaan untuk sarana prasarana pendidikan. Jadi ketika ada persoalan seperti Gadawaru, ada gedung ambrol, itu tidak harus menunggu tahun anggaran berikutnya. Kelamaan jadinya, tidak bisa direspon dengan cepat. Kalau ada anggaran untuk pemeliharaan, dibuat nomenklatur baru, itu bisa segera langsung ditangani dengan menggunakan anggaran pemeliharaan tersebut. Kemudian dari Bapeda, dari DPPKD, namanya kebijakan regulasi itu bisa dan dibenarkan. Sehingga untuk 2024 kami harapkan ada nomenklatur yang namanya pemeliharaan sarana prasarana dinas pendidikan. Itu sehingga bisa menjawab persoalan-persoalan ketika ada sarana prasarana yang butuh segera untuk ditindaklanjuti menggunakan anggaran tersebut. Tindak lanjut rehabilitasi sekolah diharapkan bisa segera tertangani supaya menciptakan suasana belajar mengajar yang aman dan nyaman. Apalagi SD dan SMP termasuk kewenangan dari pemerintah kabupaten. Meski demikian, Dikdikbora melalui koordinator wilayah dan dinas selalu melakukan pemantauan secara berkala. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Beberapa sekolah yang juga menjadi korban banjir di Kabupaten Kudus, kami telah terhubung dengan rekan Mutia Parasti langsung dari Kabupaten Kudus. Ya Mutia, terkait kerusakan bangunan yang terjadi di SD Negeri 2 Ploso, bisa Anda gambarkan apa saja kerusakan yang terjadi di sana, Mutia? Ya, baik Amanda dan pemirsa, dapat kami kabarkan tepatnya saya sedang berada di depan SD Negeri 2 Ploso yang plafon di terasnya itu mengalami runtuhan atau ambrol. Di sini plafonnya ambrol dikarenakan
di eh, talangnya itu sangat berukuran kecil. Dari pihak sekolah juga mengatakan bahwasanya ini hanya perkara teknis. Untuk talang sendiri dibuat kecil sehingga kebetulan di sini juga ada pohon sehingga daun-daun ketika hujan turun yang runtuh tuh mulai berguguran di atas talang sehingga air tidak bisa melewati jalurnya. Dan atap di atas bajaringan itu merupakan genting sehingga plafon di bawahnya itu terkena rembesan air sehingga runtuh. Sini tercatat ada 12 plafon yang runtuh. Kemudian di ruang kelas sendiri sudah ada rembesan air dari plafonnya sendiri dan beberapa rembesan yang ada di teras di depan kelas. Kemudian dari pihak sekolah juga membiarkan kondisi ini sementara hanya dilakukan pembersihan saja dan sekolah juga telah mengajukan proposal kepada Dinas Kepemudaan dan Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga yang saat ini sedang dalam proses. Amanda. Ya baik, selain SDN 2 Ploso, bisa disebutkan beberapa sekolah lain yang juga terdampak kerusakan, Mutia? Ya, baik Amanda, bahwasanya untuk sekolah yang rusak pasca banjir ini memang banyak. Ada beberapa sekolah. Yang pertama, yang terkena dampak secara langsung pasca banjir, kemudian yang tidak langsung. Untuk yang terdampak secara langsung, yakni ada SD 1 Setro Kalangan dan SD 2 Setro Kalangan yang kemarin pada saat banjir juga terendam sehingga pada saat hari pertama sekolah juga mereka masih belum melaksanakan KBM secara tatap muka. Kemudian untuk beberapa sekolah yang terdampak secara tidak langsung dikarenakan faktor cuaca, yakni ada SD 3 Gelagahweru yang plafonnya juga ambrol, kemudian ada SD 3 Bakalan, Kerapia juga sama berkaitan dengan plafon, kemudian juga SD 5 Ceranggan, yakni kondisi bangunan, dinding lapuk dan atap sudah tidak nyaman. Amanda. Ya baik, untuk pola aktivitas belajar siswa ini dilakukan secara normal seperti biasanya atau bagaimana, Mutia? Ya baik Amanda, untuk aktivitas belajar siswa di SD Negeri 2 Ploso ini berjalan normal. Tapi dari pihak sekolah cukup mengkhawatirkan kondisi ini mengingat akan ada runtuhan susulan. Mengingat sudah banyak dari plafon-plafon itu yang terkena rembesan air dan dikhawatirkan ada runtuhan susulan. Amanda. Ya baik, bisa Anda informasikan sejauh ini sudah adakah sekolah yang telah melakukan perbaikan? Ya baik Amanda, untuk sekolah yang melakukan perbaikan untuk sampai saat ini belum ada. Dari pihak sekolah sementara hanya melakukan pembersihan secara berkala. Kemudian juga di SD Negeri 2 Ploso ini dilakukan pembersihan rutin untuk daun-daun yang ditalang. Kemudian rehabilitasi sekolah-sekolah yang sudah masuk di dinas itu yang terdiri dari 87 SD dan 8 SMP akan dilaksanakan bulan Maret ini. Amanda. Ya baik, terima kasih rekan Mutia Parasti melaporkan langsung dari Kabupaten Kudus dan selamat kembali bertugas.